Dan dalam hadis Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, seluruh umatku semuanya akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Cuma heran para sahabat bertanya, "Qil wa ma ya Rasulullah?" Wahai baginda Rasul, emang ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada, kata Rasul. Waqala, Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Gitu. Barang siapa yang taat kepadaku, nurut, ya, tidak pernah membangkang, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, wa man asani faqad abatu. Tapi barang siapa yang tidak mau taat, itu ya, kepadaku, kata Rasul, tidak mau nurut, faqad aba, maka sungguh dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi barometer taat dan tidak taat itu menentukan keselamatan kita nanti di dunia ataupun nanti di akhirat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati PDKM serta jajarannya, para asatidzah farujah seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada Faduqa Allah Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlepas para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang maqalah yang ke-48.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal arba'una. Maqalah yang ke-48 ini akan menceritakan tentang tamak, taat, dan qanaah. Tamak, taat, dan qanaah. Dan ini merupakan sifat, mungkin sudah jadi tabiat, ketamakan, kerakusan itu ya. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasba'u batnuka illa biturabin. La yasba'u batnuka, perutmu tidak akan pernah merasa kenyang, perutmu tidak akan pernah merasa cukup, illa biturabin, kecuali nanti sudah tertutup tanah ya. Kalau sudah ditutup tanah, maksudnya meninggal tuh ya, baru beres, cukup. Maka itu jadi sifat kita ya, rakus itu. Kalau bahasa kita mah kada demes, tidak merasa cukup dengan karunia yang telah Allah berikan gitu, kurang gitu. Bahkan dengan kerakusan ini, ketamakan ini, dia bisa menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting tujuannya berhasil, cara apapun dilakukan gitu. Baik cara yang baik gitu ya, yang benar, ataupun dengan cara yang tidak baik. Banyak sekali gitu. Nah, ada juga dengan taat, dan ini juga merupakan sifat kita. Dia taat, dan ketaatan ini kata baginda Rasul merupakan barometer ya, selamatnya kita daripada dunia ini gitu, dan akan selamat di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur rasul. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan adzim. Itu banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang taat. Dan dalam hadis Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, seluruh umatku, semuanya akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Cuma heran ya, para sahabat bertanya, kil wa ma ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, emang ada ya orang yang tidak mau masuk surga? Ada, kata Rasul. Waqala, Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Itu barang siapa yang taat kepadaku, nurut ya, tidak pernah membangkang, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, wa man asani faqad abatu. Tapi barang siapa yang tidak mau taat itu ya kepadaku, kata Rasul, tidak mau nurut, faqad aba, maka sungguh dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi barometer taat dan tidak taat itu menentukan keselamatan kita nanti
di dunia ataupun nanti di akhirat itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi umat baginda Rasul yang selalu taat ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi nanti qanaah. Nah, qanaah itu menerima apa adanya, menerima dengan lapang dada. Ini yang susah, Pak. Baik menerima segala sesuatu yang Allah berikan secara hakikatnya, ataupun sesuatu yang terjadi di antara dia dengan orang lain. Kadang kita juga tidak menerima gitu. Perlakuan orang, sikap orang, perilaku orang gitu ya. Perhatian orang, kadang kita itu dipengaruhi oleh sikap orang lain. Itu. Kebahagiaan dan kesengsaraan kita kadang ada orang-orang itu yang dipengaruhi oleh orang lain itu. Masya Allah. An Wahb bin Munabbih al-Yamani, dari Wahab bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Beliau mengatakan maktubun fit Taurat, tertulis di dalam kitab Taurat, ya, tertulis di dalam kitab Taurat apa yang tertulis itu al-harisu fakirun in kana malikud dunya. Al-harisu fakirun, orang yang tamak adalah orang yang sengsara. Dia orang yang tamak, orang yang rakus itu adalah sesungguhnya orang yang sengsara. Ingkana malikud dunya tuh, walaupun dia memiliki dunia. Ai at-talibu li syai'in bijtihadi fi isobatihi pakidun tuh lima yuhtaju ilaihi. At-talibu li syai'in bijtihadin, orang yang mencari sesuatu bijtihadin dengan bersungguh-sungguh, dengan berupaya habis-habisan ijtihad itu ya. Fi isobatihi, di dalam mendapatkannya. Pakidun adalah dia orang yang kehilangan lima yuhtaju ilai, sesuatu, segala sesuatu yang ia butuhkan. Tuh. Ingkana malikud dunya, walaupun dia memiliki dunia. Ai ma bainas samai wal, jadi dia seandainya dia memiliki dunia ini. Jadi ibarat seperti itu. Ini dalam kitab apa? Dalam kitab Taurat ya. Jadi rugi itu ya kalau kita memiliki sifat rakus, tamak. Itu tetap kita itu akan sengsara. Kita celaka oleh sifat kita sendiri, oleh ketamakan kita sendiri, kita akan celaka. Walaupun sebenarnya kita itu memiliki dunia ini, Masya Allah, ma baina sama wal. Ya Allah, memang manusia seperti itu ya. Seperti itu manusia itu. Sifatnya di antara manusia itu adalah rakus itu ya. Kalau binatang kalau ngelihat pohon singkong, dia pohon singkong, ini domba ya, dombanya. Paling yang dicuri apanya? Dimakan.
daunnya. Coba kalau kita daunnya iya, pohonnya iya, buahnya dalamnya ya, semuanya itu ya. Nah, itu kita manusia itu rakus-rakusnya, jangankan yang sifatnya yang bisa dimakan, aspal saja ya, yang domba saja gak doyan dimakan juga ya. Coran, semen, pasir, mana ada domba yang doyan. Tapi manusia Masya Allah, itulah rakusnya manusia itu. Jadi pemakan segala manusia itu, Masya Allah. Memakan segalanya dimakan gitu. Masya Allah, makanya hati-hati itu ya. Jadi ada dalam diri kita sifat yang dahsyat sekali gitu ya, dan itu termasuk sifat madmumah gitu, tercela gitu ya. Itu sifat rakus. Dulu saya pernah mendengar cerita guru kerakusan orang gitu sih. Jadi kalau santri itu ya kalau dipanggil pengajian gitu, saking rakusnya itu santri, ini mau ngomongin ini aja gitu. Jadi ada makanan namanya sayur daging ya, apa sih namanya, semur ya. Daging semur, dasar rakus itu ya santri. Itu dimasukin ke pecinya gitu, masukin peci gitu, dimasukin dan terus disimpan lagi gitu di atas. Itu nggak terasa si airnya itu netes terus. Allah Akbar. Itu cerita guru gitu ya, cerita guru. Ada santri seperti itu gitu. Allah. Itu memang sifat manusia ya. Sifat manusia itu rakus itu ya. Padahal mah ya sedapatnya aja gitu. Tapi emang seperti itu gitu. Kadang kita suka senyum-senyum, kadang kita ya Allah. Kalau dikasih buah-buahan di piring, jangankan buahnya, piringnya juga diambil gitu. Allah, lucunya gitu ya Allah. Apalagi kayak pejabat-pejabat kita gitu ya. Ya ada yang baik, ada juga yang setengah baik gitu ya. Ada juga yang sepertiga baik gitu. Jadi kita kembali lagi ke sifatnya masing-masing gitu. Kita nggak bisa disamain semua gitu. Ada juga yang baiknya gitu ya, yang tidak baiknya juga ada, karena sama juga dengan kita gitu. Jadi kembali kepada individunya masing-masing gitu ya. Jadi dalam kitab Taurat tertulis bahwa apa? Bahwa orang tamak adalah orang yang sengsara walaupun dia memiliki dunia ini, sengsara tetap. Selanjutnya wal muti'u lillahi ta'ala mutawlin nas wa in kana mamlukan. Sedangkan orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah itu muta'lin nas wa in kana mamlukan, akan disenangi manusia. Ya, ay al-muti kan disenangi manusia, ingkana mamlukan, walaupun kebuktiannya orang itu
adalah seorang hamba sahaya. Dia orang yang rendah, abidan linnas. Akan disenangi manusia. Manusia itu akan senang. Salah syarat kitanya taat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nanti manusia, orang-orang itu akan senang. Itu ya, sama-sama bareng-bareng dengan kita akan senang gitu. Model gitu ya, kalau seseorang yang taat kepada Allah hidup di satu lingkungan, di satu tempat, dia akan disenangi orang. Tetapi kalau seseorang yang jahat itu ya, yang jahat, pembuat onar, dimanapun dia berada tidak disenangi orang, bahkan disumpahi orang gitu. Betul ya. Coba ya kalau di kita ada apa ya, tukang riwuh gitu ya, tukang ribut gitu, itu nggak disenangi orang gitu, bahkan disumpahi orang. Biar apa? Biar cepet-cepet hilang gitu, biar cepet-cepet hilang. Allahu Akbar. Jadi orang yang jahat itu, orang yang tidak baik itu, walaupun masih hidup tapi dianggapnya sudah mati. Itu ya. Jadi walaupun masih berjalan di atas bumi, di atas ard, jadi dianggapnya itu sudah ada di dalam bumi. Ya Allah, rugi sekali. Makanya untunglah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ketaatan kita, istiqomah taatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga taat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Nah, ini terakhir. Orang yang qanaah, orang yang menerima apa adanya, orang yang sebutnya lapang dada. Ya. Ay as-sakinul qalb inda adami ma'lufat. Jadi yang dimaksud dengan qani di sini adalah orang sakinul qalbi, orang yang tenang hatinya, adem hatinya gitu ya. Hingga ada mil ma'lufat, walaupun yang diharapkan tidak hasil ya, yang diinginkan, yang dicita-citakan tidak berhasil, tetap hatinya tenang. Tuh, kita bisa apa enggak kira-kira ya? Insyaallah. Wa ridho bi qismatillahi ta'ala, dan juga ridho terhadap bagian yang Allah berikan untuknya. Ya, ridho terhadap segala yang telah Allah berikan untuknya. Sedikitkah itu, banyakkah itu, sedang-sedangkah itu pemberian Allah. Itu ya, tetap hatinya tenang menghadapi segala sesuatu itu. Masyaallah. Godiyun wa in kana jahilan. Dia dianggapnya orang kaya. Wa in kana jahilan, sekalipun dia jahian, sedang dalam keadaan lapar. Dia sedang dalam keadaan lapar. Masya Allah. Kalau orang-orang, sebagian orang, sampai hadis baginda Rasul mengatakan, kadzal faqru ayyakuna kufra. Kadang kepakiran itu bisa membuat seseorang itu jadi kufur. Dia jadi kelaparan perut itu bisa membuat seseorang itu jadi kufur ya. Ada wal maqalatu tasyatu wal arba'un. Udah cukup, mudah-mudahan manfaatnya nambahi iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayang, keberkahan untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita,
berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka jadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabuli jawab Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga solusi jalan terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbi. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kita untuk pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasibi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.